Krisis BBM dan infrastruktur picu aksi massa di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur bukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu. Wagub memantau secara langsung NTT Mart dan salah satu dapur MBG di Belu. Laga sepak bola di Kabupaten Belu kembali digelar. Sebanyak 32 tim siap bersaing rebut Piala Bupati Belu Cup 2026. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya, Maria Oktaviani akan menemani Anda setengah jam ke depan. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk keadilan untuk masyarakat Ampuang. Mulai dari kondisi jalan rusak parah, ketiadaan akses jembatan, keterbatasan jaringan telekomunikasi, hingga pelayanan rumah sakit dan kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah Ampuang. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan menggelar aksi unjuk rasa bertajuk keadilan untuk masyarakat Ampuang di kantor Gubernur NTT Selasa siang. Dalam aksi tersebut, massa menyoroti berbagai persoalan yang dinilai belum mendapat perhatian serius pemerintah, mulai dari kondisi jalan rusak parah, ketiadaan akses jembatan, keterbatasan jaringan telekomunikasi hingga pelayanan kesehatan dan kelangkaan bahan bakar minyak di wilayah Ampuang. Massa menilai berbagai kendala tersebut menghambat aktivitas dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga di wilayah Ampuang Utara. Itu yang pertama untuk menjawab kelangkaan BBM ada di Ampuang. Kami minta terus kami mendesak pemerintah daerah provinsi NTT segera menghadirkan satu SPBU di Ampuang. Karena sejauh ini hanya satu saja di Ampuang Selatan, tetapi itu susah untuk diakses oleh masyarakat di kecamatan-kecamatan lain. Untuk itu kami minta untuk ketersediaan satu SPBU lagi di Ampuang, terkhususnya di Ampuang Utara. Menanggapi tuntutan tersebut, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Asisten 1 Gubernur menerima perwakilan massa untuk melakukan dialog di ruangan Gedung Sasando. Dalam pertemuan itu, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan komitmen untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait penertiban surat rekomendasi BBM serta penyediaan alat berat agar berbagai persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar masyarakat Ampuang dapat segera ditangani. Dari Kupang, Salvi Asrof melaporkan untuk Timur TV. Dampak kenaikan dolar terus meningkat menyebabkan harga kedelai mencekik. Pedagang terpaksa kurangi produksi tahu tempe setiap hari agar tak terancam bangkrut. Para pengusaha tahu tempe di Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan harga kedelai yang terus naik. Salah satunya Aris Wirdianto, pengusaha tahu tempe kini mulai mengurangi produksi tahu tempe demi mengkritik bahan baku kedelai. Harga kedelai sebelumnya Rp375.000 per karung naik menjadi Rp520.000 dan kini mengalami kenaikan drastis menjadi Rp560.000 per karung. Kenaikan ini menyebabkan pengusaha mengirit bahan baku sehingga bisa bertahan menjual tempe tahu dalam jangka panjang sambil menunggu nilai tukar rupiah kembali stabil. Sebelumnya Aris mengaku sehari memproduksi tahu tempe dengan 10 hingga 12 karung. Kini turun menjadi 7 karung dalam sehari. Aris Wirdianto mengaku kini hanya bisa bertahan memenuhi kebutuhan konsumen serta tak berani kenaikan harga karena takut pelanggan harian berpindah ke tempat pedagang lainnya.
Ia berharap pemerintah bisa menstabilkan nilai tukar rupiah sehingga para pedagang tak terancam gulung tikar. Kalau harga kedelai terakhir yang kami terima itu 565. Sebelumnya Sebelumnya 560. Untuk kedepannya kami belum ada pasukan lagi. bagus. Dia naik karena apa? Ya kalau dari faktor distribusinya karena keterlambatan pengiriman saja karena pengaruh perang kemarin akhirnya untuk jalur pengiriman agak terhambat. Kalau dolar naik ini pengaruh tidak dolar? Pengaruh juga ditambah lagi dengan melemahnya rupiah akhir-akhir ini ya dengan otomatis akan mendongkrak kenaikan harga kedelai. Kalau kami untuk antisipasi untuk saat ini kami masih melihat penyediaan pasar saja. Nah, biasanya kalau kami selama ini untuk mengatasinya yang mengurangi volume saja. Yang penting saya pemerintah bisa menstabilkan harga saja. Untuk caranya kan mereka lebih tahu karena biasa kan orang-orang pintar ekonomi kan banyak. Kalau kami masyarakat kecil yang penting bisa menstabilkan harga itu sudah cukup untuk kami. Para pengusaha berharap harga impor kedelai bisa turun sehingga tak menyulitkan para pedagang. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Tim Pengendali dan Inflasi Daerah melakukan sidak di Pasar Atambua atas kelangkaan dan tingginya harga gas serta minyak tanah yang mencapai harga Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter. Masyarakat Kabupaten Belu kini mengalami kelangkaan dan tingginya harga gas serta minyak tanah. Harga minyak tanah di kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000 per liter itu terjadi di wilayah perkotaan Atambua sebelum dicek secara langsung harga yang ada di luar kota Atambua, Kabupaten Belu perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste. Modus operandi rantai distribusi yang panjang dari agen pangkalan ke pengencer diduga merusak harga eceran tertinggi yang seharusnya Rp4.000. Mendapatkan kabar ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah bersama instansi terkait di Kabupaten Belu melakukan inspeksi mendadak di Pasar Baru Atambua Jumat 22 Mei. Sidak ini dilakukan menyusul temuan rapat TPID yang mengidentifikasi bahwa kelangkaan serta lonjakan harga gas dan minyak tanah telah menjadi pemicu utama inflasi di wilayah Kabupaten Belu. Saat sidak, tim mendapati bahwa pasokan minyak tanah di pangkalan yang seharusnya dijual sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp4.000 per liter justru kini melonjak tinggi di tingkat masyarakat. Masyarakat mengeluhkan harga beli yang berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per liter. Tim menemukan adanya modus di mana oknum tertentu mengambil minyak tanah dari pangkalan, kemudian menjualnya kembali kepada para pengecer. Pemanjangan rantai distribusi inilah yang mengakibatkan harga jual akhir di masyarakat sangat mahal. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belu menegaskan bahwa saat ini Pemda Belu sedang menekan beban masyarakat yang mana di tengah tekanan krisis ekonomi dan geopolitik global yang membebani masyarakat. Hari ini kami setelah rapat tim pengendali inflasi daerah, kami menemukan bahwa salah satu penyebab inflasi di Kabupaten Belu itu karena ada beberapa item yang menjadi pemicu inflasi dan itu adalah gas dan minyak tanah. Gas menjadi langka di Kabupaten Belu, harga sangat tinggi, akibatnya minyak tanah juga menjadi langka dan harga yang dibeli oleh masyarakat itu cukup tinggi. Kisaran sekitar Rp8.000 sampai Rp10.000. Nah, hari ini kami melakukan sidak di Pasar Baru karena menurut pantauan kami itu ada terjadi praktek penjualan oleh pengecer. Seharusnya secara rantai ekonominya minyak tanah itu harusnya dia ujung dari yang diterima masyarakat harus dari pangkalan. Tapi kenyataannya itu ada yang diterima masyarakat, dibeli masyarakat dari pengecer. Bahkan tadi kami menemukan di lapangan bahwa itu ada semacam kurir
Jadi mereka mengambil dari pangkalan, mereka jual lagi pada pengecer, pengecer menjual lagi pada masyarakat. Sehingga ini penambahan rantai yang panjang, yang akibatnya mengakibatkan harga jual minyak tanah di masyarakat menjadi mahal. Harusnya mereka beli ada head di pangkalan 4.000, tapi ada masyarakat jadi. Dari pantauan kami, kenapa kami ada di sini? Karena tadi ada pengakuan dari masyarakat bahwa ada ini dari sini. Kami sudah dengan pemiliknya menyatakan bahwa dia menjual BBM minyak tanah di sini dengan harga head sesuai head 4.000. Sehingga ini data ini akan kami olah lebih lanjut. Mungkin kita akan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain untuk memastikan bahwa semua masyarakat itu harusnya membeli minyak tanah dengan harga sesuai dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp4.000. Pemerintah akan terus melakukan pendekatan agar masyarakat bisa kembali membeli minyak tanah sesuai dengan harga eceran yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp4.000 per liter. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu bekerja sama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada menggelar fokus group discussion bertema kesetaraan pengembangan masyarakat kemitraan lintas batas. Kegiatan berlangsung di Gedung Betela Lenok Atambua, Selasa 20 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Belu bekerjasama dengan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada UGM menggelar fokus group discussion di Gedung Wanita Betela Lenok Atambua. Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan organisasi perangkat daerah, perwakilan Universitas Fakultas Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia, tokoh masyarakat, perwakilan desa, serta tim peneliti dan akademisi dari UGM. Diskusi ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta memaksimalkan posisi Belu sebagai daerah perbatasan yang sangat strategis. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Belu, Rine Berebria menyampaikan bahwa Kabupaten Belu memiliki potensi besar dan kedudukan khusus sebagai beranda depan negara yang berbatasan langsung dengan Republik Demokratik Timor Leste. Menurutnya, keterlibatan akademisi dari pihak UGM diharapkan membawa dampak positif terkhususnya bagi 3 desa yang menjadi lokus penelitian dan pengembangan masyarakat. Baik, jadi hari ini kami FGD dalam rangka kegiatan persiapan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan secara kolaborasi antara Universitas Gadjah Mada dan Undana, dan kemungkinan besar ada Universitas Timor Leste juga yang akan melakukan pengabdian masyarakat di Kabupaten Belu. Nah, lokusnya ada 3 desa, ada di desa Tulakadi, desa Sadi, dan satu lagi desa Dua Laus. Jadi ini sebenarnya tuh lebih kepada, kalau pengabdian masyarakat ini lebih kepada bagaimana nanti mengajarkan pemerintah desa, mengajarkan masyarakat. Kalau pemerintah desa itu terkait dengan bagaimana membuat perencanaan yang baik, menyusun profiling desa yang baik. Jadi data-data desa itu bisa dibikin secara baik dan benar dalam bentuk infografis yang lebih terukur, lebih rapi, lebih ini yang selama ini kalau teman-teman di desa hanya pakai tulis tangan, hanya tulis di papan. Nah, sekarang ini ada produk yang sudah dihasilkan, ada buku-buku profiling desa yang cukup menarik untuk disajikan pada masyarakat. Dari sisi masyarakatnya, mereka melakukan pembinaan dan segala hal terkait dengan bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat di desa, memanfaatkan potensi desa untuk ini. Jadi ini cara berpikir mahasiswa, cara berpikir akademisi, dengan melihat persoalan-persoalan lapangan secara langsung dan langsung diambil langkah-langkah untuk penanganannya seperti bagaimana. Sementara itu, tim ahli Universitas Gadjah Mada Dr. Leonard Chrysostomos Epafras mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belu atas kerjasama dan kemitraan yang telah berjalan baik selama ini. Baik, terima kasih. Saya Leo dari Universitas Gadjah Mada. Kami yang menyelenggarakan KKN di Belu. Kami sangat bahagia bahwa Pemkab Belu mendukung aktivitas KKN ini, dan KKN ini adalah tahun kedua. Tahun lalu kami sudah memulai
dan sudah berjalan dengan baik di Desa Sadi, Tulakadi, dan Silawan. Tahun ini akan dilanjutkan di Desa Sadi lagi, Tulakadi, dan desa yang baru yaitu di Dua Laut. Kami sangat terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan oleh Ibu Bapak dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa yang mendukung aktivitas kami. Jadi kami berharap apa yang kami sepakati dan kita sepakati pada pertemuan ini akan berlanjut dan direalisasi dalam acara KKN bulan Juni mendatang. Dari hasil diskusi ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah Kabupaten Belu dalam menyusun rencana induk pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar negosiasi dan kerjasama lintas batas di masa mendatang. Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil akan membuat wilayah perbatasan semakin maju, aman dan sejahtera, serta sejalan dengan visi menjadikan Belu sebagai gerbang kemajuan yang beradab. Dari Belu, Tim Liputan Atap Buat TV melaporkan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Belu. Wagub memantau secara langsung NTT Mart dan salah satu dapur MBG di Belu. Informasi selengkapnya usai jeda.